Setiawan MSI dan Bapak Dr. Susanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah geometri dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Afni Nur Rashidah, dengan NIM 2102101010008, dan teman saya, Fajrin Imtihana dengan NIM 2102101010007, dan yang terakhir Adila Putri Devriandani dengan NIM 2102101010009. Lanjut. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pembuktian segitiga sebangun. Nah, untuk materi AAA, AA, CSSTP, CASTP akan dijelaskan oleh saya, Afni Nur Rashidah. Kemudian untuk materi teorema 5.3.2 dan SAS akan dijelaskan oleh Fajrin Imtihana. Dan materi yang terakhir, SSS, serta lema 5.3.5 akan dijelaskan oleh Adila Putri. Lanjut. Nah, jika dua segitiga dibangun sehingga sudut-sudutnya kongruen, maka kedua segitiga tersebut akan sebangun. Pada postulat 15 yang berbunyi, jika ketiga sudut dari suatu segitiga adalah kongruen dengan ketiga sudut dari segitiga kedua, maka segitiga-segitiga tersebut adalah sebangun atau AAA. Nah, postulat 15 ini dikenal dengan postulat AAA atau angle-angle-angle. Pada gambar ini, segitiga HJK sebangun dengan segitiga SRT, di mana sudut H kongruen dengan sudut S, lalu sudut J kongruen dengan sudut R, dan sudut K kongruen dengan sudut T. Lanjut. Koroleri 5.3.1 berbunyi, jika dua sudut dari suatu segitiga adalah kongruen dengan dua sudut segitiga lainnya, maka segitiga-segitiga tersebut adalah sebangun atau AA. Nah, koroleri 5.3.1 ini dikenal dengan teorema AA, angle-angle. Pembuktian koroleri 5.3.1 ini diketahui segmen garis AB sejajar dengan segmen garis DE. Maka buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga EDC. Untuk pembuktiannya, pernyataan yang pertama yakni segmen garis AB sejajar dengan segmen garis DE. Alasannya karena diketahui. Lalu pernyataan yang kedua, sudut A kongruen dengan sudut E. Alasannya, jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah transversal, maka sudut dalam berseberangan adalah kongruen, di mana dijelaskan pada teorema 2.1.2. Lalu pernyataan yang ketiga, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasannya, sudut vertikal adalah kongruen. Lalu pernyataan yang keempat, segitiga ABC sebangun dengan segitiga EDC. Alasannya AA atau angle-angle. Jadi untuk koroleri 5.3.1 ini terbukti. Selanjutnya, CSSTP dan CASTC. Corresponding sets of similar triangles are proportional, di mana sisi-sisi yang berkorespondensi dari segitiga-segitiga yang sebangun adalah proporsional. Lalu, corresponding angles of similar triangles are congruent, di mana sudut-sudut yang berkorespondensi dari segitiga-segitiga yang sebangun adalah kongruen. Selanjutnya, nah untuk contohnya, diketahui sudut ADE kongruen dengan sudut B di gambar 5.13. Maka buktikan DE banding BC sama dengan AE banding AC. Pembuktiannya untuk pernyataan yang pertama, sudut ADE kongruen dengan sudut B. Alasannya karena diketahui. Kemudian pernyataan yang kedua, sudut A kongruen dengan sudut A. Alasannya karena identitas atau refleksif. Lalu yang ketiga ialah segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Alasannya karena AA.
yang koroleri 5.3.1. Kemudian pernyataan yang terakhir, yang keempat, yakni DE banding BC sama dengan AE banding AC. Alasannya CSSTP. Jadi, ini sudah terbukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajrin Imtihana. Dipersilahkan. Mohon maaf, Bapak. Ini sepertinya Fajrin masih connecting. Sepertinya sinyalnya masih jelek. Iya. Ya, terserah gimana. Mau dibacakan yang lain nggak? Oke, baik. Akan saya lanjutkan untuk selanjutnya, yakni teorema 5.3.2. Teorema 5.3.2 ini berbunyi, panjang dari segitiga-segitiga yang sebangun yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dengan panjang setiap pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, diketahui segitiga DEF sebangun dengan segitiga MPN, dan segmen garis DG dan segmen garis MQ adalah tinggi dari segitiga. Maka buktikan DG banding MQ sama dengan DE banding MN. Untuk pembuktiannya, pernyataan yang pertama, segitiga DEF sebangun dengan segitiga MPN, dan DG, segmen garis DG dan segmen garis MQ adalah tinggi dari segitiga. Alasannya karena diketahui. Lalu yang kedua ialah sudut E kongruen dengan sudut N. Alasannya CASTC. Pernyataan yang ketiga, sudut DGE kongruen dengan sudut MQN. Alasannya karena sudut kongruen adalah sudut dengan ukuran yang sama. Lalu pernyataan yang keempat, DG banding MQ sama dengan DE banding MN. Alasannya karena CSSTP. Jadi teorema ini terbukti. Selanjutnya, baik, sepertinya Saudari Afni juga ada gangguan, maka akan saya lanjutkan. Pada teorema 5.3.2 ini ada contoh, diketahui sudut M kongruen dengan sudut Q pada gambar 5.14 ini. Kemudian kita diminta untuk membuktikan bahwa NP dikali NP dikali QR sama dengan RP dikali MN. Pembuktiannya yaitu pada pernyataan yang pertama ada sudut M kongruen dengan sudut dengan alasan diketahui. Kemudian yang kedua ada 1 kongruen dengan sudut 2 dengan alasan sudut vertikal adalah kongruen. Kemudian yang ketiga ada segitiga MPN sebangun dengan segitiga QPR dengan alasan angle-angle. Kemudian yang keempat ada NP dibanding RP sama dengan MN dibanding QR dengan alasan CSSTP. Kemudian NP dikali QR sama dengan RP dikali MN dengan alasan means extremis property. Kemudian SAS kesebangunan teorema 5.3.3, jika sebuah sudut pada suatu segitiga adalah kongruen dengan sebuah sudut pada segitiga yang kedua dan pasangan-pasangan sisi yang mengapit sudut pada segitiga yang kedua tersebut adalah proporsional, perbandingannya sama, maka kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Kemudian ada pembuktian teorema 5.3.3 SAS kesebangunan.
Dengan diketahui segitiga ABC dan segitiga DEC dengan CA sebanding CD sama dengan CB sebanding CE. Kemudian kita diminta untuk membuktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Pembuktiannya, segitiga ABC dan segitiga DEC dengan CA dibanding CD sama dengan CB dibanding CE dengan alasan diketahui. Kemudian pada kedua ruas kita sama-sama mengurangkan 1. Jadi pada CA dibanding CD ini kita kurangi 1, pada CB dibanding CE ini kita juga kurangi 1. Dan 1 tersebut dirubah dalam bentuk CD per CD. Sehingga CA min CD per CD sama dengan CB min CE per CE, dan alasan perbedaan sifat dari suatu proporsi. Nah, kita tahu bahwa CA dikurangi CD ini kan DA. Jadi, dapat dikatakan bahwa DA dibanding CD sama dengan CB dikurangi CE, ini kan EB. Sehingga EB dibanding CE dengan alasan substitusi. Kemudian segmen garis DE sejajar dengan segmen garis AB. Kita tahu pada materi bab keempat bahwa sisi yang berhadapan dibangun jajar genjang adalah sejajar. Kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut A dengan alasan CESTC. Kemudian sudut C kongruen dengan sudut C dengan alasan identitas atau sifat reflektif. Kemudian segitiga ABC sebanding dengan segitiga DEC dengan alasan angle-angle. Selanjutnya, SSS kesebangunan. Pada teorema 5.3.4, jika ketiga sisi suatu segitiga proporsional dengan 3 sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, maka segitiga-segitiga tersebut sebangun. Pembuktiannya, diketahui bahwa BC sebanding TN sama dengan CA sebanding NX, sama dengan AB sebanding XT. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga XTN. Dengan mengkonstruksikan titik P pada segmen garis TN dan titik X pada segmen garis TX, sehingga didapatkan bahwa segmen garis TP kongruen dengan segmen garis BC. Pembuktiannya, BC dibanding TN sama dengan CA dibanding NX sama dengan AB dibanding XT dengan segmen garis TP kongruen dengan segmen garis BC dengan alasan diketahui. Kemudian segmen garis PQ sejajar dengan segmen garis NX dengan alasan sisi yang berhadapan dibangun jajar genjang adalah sejajar. Kemudian sudut TPQ kongruen dengan sudut N dan sudut TQP kongruen dengan X dengan alasan CESTC. Kemudian segitiga TPQ kongruen segitiga TPQ sebangun dengan segitiga BCA dengan alasan postulat angle. Kemudian TN dibanding TP sama dengan NX dibanding PQ sama dengan XT dibanding QT dengan alasan CSSTP. Kemudian segmen garis TP kongruen dengan segmen garis BC, maka TN dibanding TP sama dengan TN dibanding BC dengan alasan substitusi. Maka NX dibanding CA sama dengan XT dibanding AB sama dengan TN dibanding BC sama dengan TN dibanding TP sama dengan NX dibanding PQ sama dengan XT dibanding QT, sehingga didapatkan NX dibanding CA sama dengan NX dibanding PQ dan XT dibanding AB sama dengan XT dibanding QT dan alasan transitif. Kemudian dari sini kita tahu bahwa CA sama dengan PQ dan dari sini kita dapatkan AB sama dengan QT, proporsional. Kemudian segmen garis PQ kongruen dengan segmen garis CA dan QT, segmen garis QT kongruen dengan segmen garis AB, alasan definisi dua segmen yang kongruen. Kemudian segitiga TPQ kongruen dengan segitiga BCA
Dengan alasan postulat SSS pada kongruensi segitiga, kemudian sudut P kongruen dengan sudut C, dan sudut Q kongruen dengan sudut A dengan alasan CP-CPC, kemudian sudut N kongruen dengan sudut C, dan sudut X kongruen dengan sudut A dengan alasan transitif. Kemudian didapatkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga XTN dengan alasan angle-angle. Sebab yang terakhir yaitu lemma 5.3.5. Jika sebuah segmen garis membagi dua sisi sebuah segitiga secara proporsional, maka segmen garis tersebut sejajar dengan sisi yang ketiga dari segitiga tersebut. Pembuktiannya, diketahui segitiga ABC dengan DA dibanding CD sama dengan EB dibanding CE. Buktikan bahwa segmen garis DE sejajar dengan segmen garis AB. Nah, dalam pembuktian ini kedua ruas kita tambahkan 1, dan 1 ini kita rubah ke dalam bentuk CD per CD, sehingga CD ditambah DA per CD sama dengan CE ditambah EB per CE. Maka didapatkan karena CD ditambah DA itu tadi sama dengan CA, dan CE dibanding EB sama dengan CB, maka didapatkan CA per CD sama dengan CB per CE. Nah, dalam pembuktian lemma ini kita menggunakan metode pembuktian tidak langsung, sehingga kita harus membuat pernyataan yang kontradiksi, yaitu DE tidak sejajar dengan AB. Maka melalui titik DE ini kita tarik segmen garis ke sini sehingga membentuk garis DF, dan kita asumsikan bahwa segmen garis DF ini sejajar dengan segmen garis AB. Maka pembuktiannya segmen garis DF sejajar dengan segmen garis AB dengan alasan diketahui, kemudian sudut CDF kongruen dengan sudut A dengan alasan CASTC, kemudian sudut C kongruen dengan sudut C dengan alasan identitas atau sifat reflektif, kemudian segitiga CDF sebangun dengan segitiga CAB dan alasan angle-angle, kemudian CA dibanding CD sama dengan CB dibanding CF dengan alasan angle-angle, CSSTP, kemudian CB dibanding CE sama dengan CB dibanding CF. Kemudian dengan menggunakan extreme study, CB dikali CF sama dengan CB dikali CE, sehingga CF sama dengan CE, CF sama dengan CE ditambah CF, CE ditambah EF sama dengan CE, sehingga EF sama dengan 0. Karena kontradiksi, karena EF ini tadi sama dengan 0 dan terbukti bahwa pernyataan tersebut salah, maka terbukti bahwa DE sejajar dengan AB. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan raise hand, dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Maidinda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya di slide awal. Tapi lupa slide berapa. Tolong lihat lagi. Ya, ini. Ini yang di pernyataan kedua kan sudut A kongruen dengan sudut E ya. Itu alasannya jika dua garis sejajar dipotong sebuah transversal sudut sembarang adalah kongruen. Kenapa kok enggak pakai yang sudut B sama sudut D? Itu kan dua garis juga dipotong oleh sebuah transversal. Baik, akan saya jawab pertanyaannya. Kita menggunakan sudut A kongruen dengan sudut E karena pada buku dijelaskan seperti itu. Jika
mau menggunakan sudut B dengan sudut D itu juga boleh, sama saja. Karena kedua sudut tersebut itu sama-sama sudut dalam berseberangan. Apakah bisa difahami? Bisa izin bertanya lagi boleh? Iya, boleh, silahkan. Berarti kalau AE sudut A kongruen sudut E itu kan sama kayak B kongruen sudut D ya. Iya, Jadi ini dijadikan satu gitu. Soalnya sama jadi teoremanya itu metode AA angle. Soalnya kalau misalnya yang sebelumnya kan ada angle. Jadi beda ya sama yang itu. Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? itu untuk, iya sebentar, tadi putus-putus. Itu kita menggunakan salah satu saja itu sudah mencukupi. Jadi kalau memakai dua-duanya juga boleh, tetapi satu saja itu sudah cukup. Jadi kalau kalian mau pakai sudut A dengan sudut E saja itu sudah termasuk ke dalam pembuktian ini, sudah masuk. Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya, Afni. Baik, terima kasih kepada Maidinda. Pertanyaan selanjutnya, Alfiatul dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya pada pembuktian SSS segitiga yang sebangun. Kalau tidak salah, saya berapa tadi? Oh, ya, bawahnya. Iya, di sini. Itu kan pada pernyataan yang keempat, itu kan untuk membuktikan segitiga TPQ sebangun dengan segitiga BCA, itu alasannya postulat angle. Nah, di atasnya itu kan diketahui dua sudutnya yang sudah kongruen kan ya. Bagaimana jika kita menggunakan postulat angle saja? Apakah boleh? Baik, izin menjawab ya. Karena dari TPQ-nya sendiri kan sudah diketahui ya sudut-sudutnya, makanya kita menggunakan postulat angle. Kalau angle itu kan berarti yang diketahui kan masih dua sudut gitu. Iya, pada pernyataan ketiga itu kan sudut TPQ kongruen dengan sudut N, dan TQP sudut kongruen dengan sudut X. Jadi kan maksudnya yang sebangun itu baru dua gitu, apakah boleh menggunakan postulat AA? Otomatis jika dua sudut pada segitiga itu sudah kongruen, maka sudut yang ketiga sudah juga kongruen. Apakah boleh? T-nya ini kan juga kongruen. T sama T maksudnya, kan berhimpit. Ini ada tiga sudut yang itu, kongruen. Oh iya, jadi menggunakan postulat angle ya, yang lebih baik. Iya. Ya, baik. Bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Ega Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa minta tolong ditunjukkan slide 15. Nah, di situ pada pembuktian lema 5.3 itu terdapat DA per CD ditambah 1 sama dengan TB per CE ditambah 1. Nah, itu mengapa kok ditambah 1? Apakah angkanya itu harus 1 seperti yang ada pada gambar tersebut? Jika tidak 1 itu apakah boleh? Dan jika angkanya bukan 1 berarti pada pembuktian itu tidak tambah 1. Baik, izin menjawab ya. Jadi angka 1 pada gambar ini tidak berpengaruh pada pembuktian. Jadi seperti pembuktian di sini, mana ya? Iya, bentar. Oh, tidak ada di. Maksudnya 1 di gambar itu hanya
menjelaskan kalau ini tuh sudut satu gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya dengan pembuktian. Kalau pembuktian ini kenapa saya tambahkan satu, di sini agar terbentuk CD per CD, sehingga di sini kan CD ditambah DA menghasilkan CA per CD. Nah, nanti bisa diteruskan ke pembuktian selanjutnya. Jadi untuk mempermudah begitu. Oh, baik, bisa dipahami. Izin bertanya lagi boleh? Iya, silakan. Slide 5 kalau nggak salah. Nah, itu kan disebutkan segitiga ABC sama segitiga EDC. Nah, pada pernyataan itu segmen garis AB sejajar dengan segmen garis DE, sedangkan yang disebutkan itu pada segitiga ABC dan segitiga EDC. Apakah boleh dibolak-balik, misal segitiga AB, mohon maaf, segmen garis AB sejajar dengan segmen garis DE, atau segmen garis AB sejajar dengan segmen garis ED? Baik, mohon izin menjawab. Ya, silakan. Ya, untuk segmen garis AB sejajar dengan segmen garis DE itu sama saja seperti segmen garis BA sejajar dengan segmen garis ED, begitu. Jadi sama saja. Boleh dibolak-balik gitu ya? Nggih, boleh. Oh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Wahyu Fatin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya mengenai slide terakhir. Ya, itu yang CF sama dengan CE ditambah CF. Apakah itu bukannya CF sama dengan CE ditambah EF? Bagaimana? Apakah bisa dipahami pertanyaan Maaf, saya? suaranya agak macet di saya. Oh iya, saya ulang ya. Itu yang CF sama dengan CE ditambah CF. Apakah tidak CF sama dengan CE ditambah EF? Yang baris kedua dari bawah. Baik, akan saya jawab ya. Ya. Iya, itu tadi yang dikatakan dengan Wahyu Fatin itu benar. CE ditambah EF. Mohon maaf, ini tadi salah. Oh iya, sudah. Terima kasih atas koreksinya. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya Yulia Julaika dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Saya masih bingung perbedaan dari SSS dengan SSS dengan SSS sebangun itu apa ya? Soalnya kan dari materi kemarin itu kan kita hanya mengenal tentang SSS, SAS, AAS, dan ASA. Nggak ada sebangunnya gitu. Yang saya tanyakan perbedaannya itu apa? Terima kasih. Iya, baik. Akan saya jawab ya. Untuk yang materi awal itu yang SAS yang biasa itu ya SAS, kemudian SSS yang tidak ada gelombangnya, itu untuk membuktikan segitiga kongruen. Sedangkan pada SAS yang ada gelombangnya dan SSS ada gelombangnya ini, itu untuk membuktikan segitiga sebangun. Apakah bisa difahami? Bisa, ya bisa. Tapi yang beratnya yang membedakan itu cara pemakaiannya. Kalau yang ada tanda sebangunnya berarti khusus yang sebangun. Kalau yang tidak ada itu berarti untuk yang kongruen. Kalau prosesnya itu tetap sama gitu ya? Iya, sama. Jadi kalau segitiga untuk yang ada gelombangnya ini kayak gimana itu? Kalau kongruen itu ya kongruen, tapi kalau sebangun itu
pasti kongruen. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali. Pertanyaan selanjutnya untuk Andini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada slide sebentar. Slide CSSTP. Yang slide 7 kayaknya. Ya, ini. Saya ingin bertanya, itu kan yang poin pertama, sudut ADE kongruen dengan sudut B. Nah, untuk yang sudut ADE itu, apakah boleh hanya ditulis sudut E saja, biar sama seperti sudut B? Apa harus boleh yang seperti sudut ADE, kan itu lengkap ADE, kemudian yang B hanya satu, begitu. Kalau ditulis hanya sudut D kongruen dengan sudut B, apakah boleh? Boleh, jadi itu sama saja ya. Jadi kalau mau nulis sudut ADE ataupun sudut D, begitu saja juga boleh. Baik, dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Ulang. Baik, teman-teman, apakah tidak ada yang bertanya lagi? Boleh diulang barusan jawabannya punya Andini. Berarti itu boleh sudut D kongruen dengan sudut B gitu. Iya, boleh. Kan juga sama saja sih, sudut D kongruen dengan sudut B, sama sudut ADE kongruen dengan sudut B. Karena di sini yang diketahui itu sudut ADE lengkap seperti itu ya, maka Maaf, di sini kita menulisnya juga lengkap begitu. maaf interupsi. Ya. Itu sebaiknya ditulis sudut ADE, karena sudut D itu ada dua sudut, ADE dan BDE. Jadi sebaiknya kita menggunakan yang sudut ADE, begitu. Oh iya, makasih. Ya, Terima baik, kasih terima atas kasih kembali. Mohon Iya. maaf, izin bertanya. Yang tadi menjawab pertanyaan Julaika, itu yang Ya. sebangun itu pas, kalau yang sebangun itu pasti kongruen atau yang kongruen itu pasti sebangun? Itu yang apa? Sebangun pasti kongruen, tapi kalau kongruen tidak selalu sebangun gitu. Apanya? Yang sudutnya atau sisinya? Segitiganya. Oh, segitiga. Baik. Terus yang slide yang terakhir kalau nggak salah. Iya. Itu yang satu itu melambangkan CD atau gimana ya gambarnya itu? Yang ditanyakan Eka tadi. Oh, angka 1 itu ya. Iya. Jadi sudut 1 atau sudut D itu sama aja. Karena ini kita ambil gambar dari buku, gambarnya seperti ini. Begitu. Iya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Apakah tidak ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, akan kami akhiri. Sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang tidak diandaikan, loh, kan begitu. Maka ini kontradiksinya di mana supaya pengandaian itu tadi adalah salah, yang benar adalah tidak diandaikan itu. Maka pertanyaannya mana yang kontradiksi? Misalnya EF, katanya EF sama dengan itu, nah itu kontradiksi dengan mana itu? Kan ada musuhnya kalau kontradiksi. Dia ada. Ya. Jadi seharusnya ini memakai pembuktian langsung ya Bapak? Tidak Oh, perlu. sudah betul. Sudah betul, saya cuma tanya di mana letak kontradiksinya gitu loh. EF sama dengan 0, Pak. Nah, kalau EF sama dengan 0 dikatakan kontradiksi dengan mana gitu. Harus bisa ditunjukkan pada alasan.
Siapa yang tahu dari kelompok atau dari yang lain? Metode pembuktian tidak langsung. DE, andaikan DE tidak sejajar AB. Jadi pemisalan. Jadi kata-kata di SMA dulu kan, misal kan gitu. Misal DE tidak sejajar dengan AB. DE tidak sejajar. Kalau DE tidak sejajar dengan AB kan berarti ada yang lain gitu loh yang sejajar dengan AB gitu, kan gitu. Iya. Sehingga makanya lalu ini diasumsikan DF kan gitu loh. Oke. Nah, DE sejajar dengan AB. Nah, dari sini lalu ditambahi sehingga E dengan F itu tidak berimpit gitu. Karena yang DE tidak sejajar AB dan yang DF sejajar AB. Jadi garis DE dan EF itu tidak berimpit gitu. Karena DE dengan EF itu dua garis yang berbeda, pasti titik potongnya ke garis BC itu berbeda. Nah, tadi dikatakan E dan F berbeda. Ini kok ketemu E dan F sama dengan 0, itu kontradiksinya. Nah, jadi dari langkah kesengajaan membuat DF ya, dengan mengatakan DE tidak sejajar AB lalu membuat DF sejajar AB, maka DE dan DF itu akan memotong titik BC, akan memotong garis BC di dua titik yang berlainan. Nah, karena DE tidak sejajar AB lalu DF sejajar AB, maka dua garis itu soalnya sama-sama dari D sih, maka dua garis itu akan memotong garis BC di dua titik yang berlainan yaitu E dan F. Nah, itu di atas diungkap dari mana? Dari kesengajaan DE tidak sejajar lalu membuat yang sejajar, maka EF tidak berimpit. Jadi akhir kok ketemu EF 0 ini kan artinya berimpit ini. Tadi di atas tidak berimpit kok setelah dihitung itu 15. Sudah 15. Lemanya bunyinya slide 15. Maaf Dila, slide 15. Nah, ya. Jadi bunyinya jika sebuah segmen garis membagi dua sisi sebuah segitiga secara proporsional perbandingan yang sama, maka segmen garis tersebut sejajar dengan sisi yang ketiga dari segitiga tersebut. Nah, lema ini tentu belum digunakan di atas, ya. Jadi tidak boleh di atas itu ada garis yang membagi dua sisi segitiga secara proporsional, maka dia sejajar segitiga. Tidak boleh. Ya, nanti kita koreksi apakah ada kata-kata sejajar dari pembagian itu di atas. Harus contoh-contoh yang menggunakan lema menyangkut lema kejajaran ini mesti harus di bawah lema 535 karena ini sedang menyampaikan materi. Kalau sedang menyampaikan materi itu belum ditampilkan, ya belum boleh digunakan. Kecuali kalau ujian sudah bebas mana saja mau ditampilkan dulu itu. Secara umum perlu ada tanda sejajar kalau memang garis itu sejajar. Perlu ada tanda sejajar kalau memang ruas garis itu sejajar. Ya, karena matematika itu bahasa simbol. Ketika ini digambar DE dan EF begini saja,
maka gambar ini tidak berkata kalau DF itu sejajar AB. Jadi harus dilengkapi bahwa tanda sejajar. DF ada panahnya, AB ada panahnya. Ya, begitu. Seperti juga yang di atas-atas, karena matematika itu bahasa simbol, jadi simbolnya sendiri harus berbunyi yang benar. Seperti yang atas yang apa, derajat pertama. Terus bawahnya, kalau ini kan masih sudut-sudut yang berkorespondensi, sudut-sudut yang berkorespondensi sama, maka 2 segitiga itu jika 2 segitiga sebangun, jika 2 segitiga sebangun sehingga jika jika 2 segitiga sebangun sehingga sudut-sudutnya kongruen, ya sebangun. Jadi kalau ini maka kedua segitiga itu sebangun, ya di atas jikanya di antecedent belum ada dibangun, itu tidak kelihatan. Jika 2 segitiga dibangun, jika 2 segitiga dibangun sehingga sudut ya segitiga yang dibuat dengan sudut-sudut yang berkorespondensi kongruen, maka ya jika ini karena di sini sudah ada pernyataan jika ketika sudut dari suatu segitiga ya maka dia sebangun karena dari definisi di atas. Ini definisi itu memang berlaku bolak-balik ya. Definisi itu biimplikasi. Kalau ada segitiga sudut-sudutnya sebangun, sudut-sudutnya kongruen, maka segitiganya sebangun. Definisi. Sehingga postulat dalil teorema itu implikasi, bukan biimplikasi. Implikasinya dari biimplikasi, sehingga boleh kalau ada segitiga sebangun, maka sudut-sudutnya kongruen. Karena definisi. Nah, kalau ini kan sudut-sudutnya sebangun, jika ketiga sudut suatu segitiga adalah kongruen, segitiganya sebangun. Sebaliknya seperti definisi. Jadi penggunaan definisi ini, definisi biimplikasi, jadi kalau postulat implikasi, tema implikasi, kolore itu juga implikasi, tidak boleh dibalik. Ya, selanjutnya satu slide lagi di bawah ini yang cuma 2 sudut. Nah ini, jika 2 sudut suatu segitiga kongruen dengan 2 sudut segitiga lain, maka segitiga itu kongruen. Sehingga karena kolore ini sudah diberikan, pernyataan AA ini sudah diberikan di sini, maka untuk selanjutnya, untuk ke bawah, itu tidak mengharuskan 3 sudut. Tidak mengharuskan harus A 3 kali. Karena di sini sudah diberikan. Jadi ada pertanyaan, apakah harus A 3? Oh, tidak harus. Karena apa? 531 itu sudah diberikan, juga kalau sudah 2 ya sudah selesai. Boleh sudah harus dipaksa hanya 3, gitu. Cukup 2. Nah ini maksud saya diberi tanda jajar AB dan DE. AB dan DE diberi tanda jajar. Ini sering dipermasalahkan ketika ujian skripsi. Ujian skripsi biasanya tanya AB dan DE itu apa sejajar? Enggak apa sejajar. AB dan DE itu bagaimana? Sejajar, Pak. Mana tanda sejajarnya? Enggak ada. Dia sendiri tidak mengatakan kalau sejajar. Dia sendiri lalu. Pengujinya itu mengatakan loh, dia sendiri, siapa dia? ABD itu digambar, tidak ngomong kalau sejajar. Maka di sini perlu ada tanda sejajar. Tidak cukup dengan kata-kata, tapi simbolnya juga harus disejajar. Simbol itu bisa gambar juga simbol. Nah, jadi temannya juga boleh
pembuktian dari 3 menjadi 2. Karena setiap 2 pasti sudut yang ketiga akan sama loh itu kan. Karena koroleri ini kan contoh. Ini bukan membuktikan koroleri, tapi ini contoh. Karena apa? Dari definisi itu tadi, teorema apa sebelumnya ini mengatakan kalau segitiga itu kongruen, maka 3 sudutnya kongruen. Nah sekarang koroleri ini tidak 2, dan tidak 3, 2 saja cukup. Itu harus dibuktikan. Karena apa? Kalau 2, ya kalau 2 itu akan menjamin sudut yang ketiga itu pasti sama gitu. Nah baru digunakan ke contoh ini. Jadi ini contoh ini bukan bukti koroleri, bukan. Ini adalah contoh bahwa membuktikan 2 segitiga ini sebangun cukup dengan 2 saja, gitu. Yaitu pakai 531. Loh, bagaimana buktinya 531? Loh, 531 itu buktinya kalau segitiga itu punya 2 sudut yang kongruen. Sudut ketiga itu pasti kongruen karena sisanya jumlah sudutnya kan 80. Itu bukti koroleri. Sedang ini adalah contoh untuk menggunakan membuktikan kesebangunan itu menggunakan 531. Jadi ini bukan, sekali lagi, bukan bukti 531. Ini contoh menggunakan 531. Sedang 531 kenapa ini tidak masuk teorema kok koroleri saja? Ya karena ini mudah dipahami sehingga tidak perlu harus jadi teorema gitu. Siapa sih yang nggak tahu kalau 2 sudutnya sama, pasti sudut yang ketiga itu juga sama, itu kan sadar semua gitu loh. Karena jumlah sudut 180, karena sadar semua maka ini tidak masuk teorema. Kalau teorema itu harus dibuktikan. Sehingga ini ya disawang gitu saja, di angen-angen gitu sudah ngerti, terbukti, ya sudah, namanya koroleri. Dan ini tidak perlu dibuktikan. Ini agak, sehingga ini bukan bukti, tetapi ini adalah contoh penggunaan. Contoh penggunaan itu. Ya, saya kira itu ya. Yang lain saya kira ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin yang bawah-bawah ini masih meragukan. Jadi nanti kalau pada babak berikutnya ketemu koroleri itu tidak usah dibuktikan, tapi langsung digunakan contoh nilai penggunaan. Kok nggak usah dibuktikan? Iya itu jelas coba ya, baru cerita. Coba jelas. Ini diketahui 2 kan mesti yang ketiga juga kongruen, maksudnya memenuhi definisi. Ini contoh. Nah, ketika contoh penggunaan, makanya temannya tanya, kenapa harus pakai apa ini AE, enggak BT? Boleh BT, butuh 2 saja untuk membuktikan bahwa ini sebangun menurut 531, ambil 2 saja. 2 itu kedua-duanya dalam berseberangan boleh. 2 itu yang satu dalam berseberangan, satunya bertolak belakang juga boleh, tidak apa-apa. Memang untuk membuktikan kesebangunan, Pak cukup ambil 2 saja dari 3 yang dia miliki. Ini contoh, ya ini sekali lagi contoh penggunaan 531. Yang lain ada yang ingin silakan. Coba untuk slide berikutnya. Ini slide berapanya? Oh, ya terus ini ya itu tadi itu. Nah, ini masih ya, ini kan juga penggunaan sama dengan yang tadi itu, bukan buktian 531, tapi penggunaan. Kalau 532 sendiri bunyinya apa? Bunyi teorimanya mana? 532. Ini kan contoh. Panjang dari segitiga apa? Panjang dari segitiga kok punya panjang dari segitiga yang bersesuaian. Ini gimana nih aslinya?
panjang dari segitiga yang sebangun yang bersusulan memiliki perbandingan yang sama dengan dari panjang sisi segitiga bangun dan perbandingan gitu aja. Kalau enggak ya segitiga yang terbangun, panjang sisi yang bersesuaian, ya panjang sisi yang bersesuaian sebanding atau mungkinnya perbandingan yang sama. Ya ini diganti kan tidak ada panjang dari segitiga tidak punya panjang, punyanya sisi sama sudut. Kemudian diketahui segitiga ini bangun adalah tinggi, tinggi. Apa ini bicara tentang tinggi diketahui. Ya, pensil untuk oh iya ini bicara tinggi. Tinggi dari segitiga yang sebangun memiliki perbandingan yang sama dengan tinggi. Bukan nanti dilihat di aslinya pas mau bicara tinggi atau bicara sisi yang kalau mungkin yang bicara sisi tapi di teorema itu hasilnya awal segitiga kan tadi dibangun kalau dibangun segitiga dua segitiga itu dibangun dengan sudut-sudut yang sama maka sudutnya kongruen. Jarak sudut itu berarti yang sisinya jadi teorema. Sisi-sisi dari segitiga dibangun itu sisi yang sesuaian itu kan. Nah, ketika sebandingnya muncul di sini maka contoh sebelumnya belum boleh menggunakan sebanding. Contohnya dari bawahnya. Kalau memang menggunakan ini dibanding ini sama dengan ini dibanding ini sehingga lalu sekali yang hilang. Setelah lanjut apa ini? Lanjutannya apa? Masuk kesebangunan cuma nanti terakhir kali silang. Kesebangunannya dua sudut. Satunya diketahui, satunya tolak belakang. Ya vertikal atau tolak belakang. Ya ini masih penggunaan koroleri tadi. Ya coba lanjut. Ini ya kalau ini ada jika sebuah sudut pada satu segitiga kongruen dengan sebuah sudut pada segitiga yang kedua dan pasangan di sisi yang sudut tersebut proporsional sisi sudut sisi. Nah, ini teorinya sisi sudut sisi harus dibuktikan ketika sisi sudut sisi itu maka segitiganya sebangun. Nah,
sebangun itu kalau sudut-sudut yang bersesuaian kongruen, atau dua sudut juga boleh. Itu buktinya sebangun. Ini kan belum ada sudut lalu sudut lalu yang mengapit, bukan dia. Buktinya pakai apa ini? Memanfaatkan perbandingan dan slide berikutnya. Nah ini sudah tidak mungkin masuk itu. Karena tadi kesejajaran itu di akhir. Diketahui segitiga ini lalu segitiga ini perbandingannya, ya. Maka harus dibuktikan bagaimana bisa mengatakan DE ini sejajar api. Dari mana ini DE sejajar api? Tahu-tahu muncul di sini DE sejajar api. Diketahui juga tidak. Itu Bapak, dengan alasan sisi yang berhadapan pada bangun sejajar genjang itu sejajar. Pada materi bab 4 Mana yang ini jajar genjang? Di mana jajar genjang? Jajar genjangnya mana ini? Tidak ada. Nah, ini DE sejajar AB ini munculnya setelah yang terakhir tadi. Andaikan DE tidak sejajar AB, lalu kalau begitu DF, saya bisa membuat DF sejajar AB. Sehingga ruas garis yang memotong dua sisi segitiga dengan proporsi yang sama, dia sejajar di sisi ketiga. Yaitu ini karena ini menggunakan kesimpulan kesejajaran ini dari hasil perbandingan. Perbandingan ini kan proporsi. Kalau dia memotong dengan proporsi sama, dia akan sejajar. Nah, ini kan punya yang terakhir. Oleh sebab itu, ini harusnya munculnya di terakhir. Setelah kesejajaran harusnya. Karena mau memanfaatkan apa alasannya di sejarah itu? Karena proporsi Pak perbandingannya. Kalau itu. Kalau begitu ini bisa lema yang dibawa. Maka kalau ditanya di sini, pasti jawabannya, kalau jawabannya adalah sejar genjang, ini tidak ada sejar genjang. Ini gambar segitiga. Memang kalau sejar genjang ya apa ya, sejar genjang di sisi berhadapan, sudut-sudut berhadapan, sudut dalam sepihak. Tapi ini belum. Tidak ada kata-kata sejar genjang, tidak bisa lah. Apa soal ini salah, soal ini benar. Kalau soal ini diambilkan dari kumpulan soal-soal di belakang, soal ini benar. Cuma pengerjaannya ini kan harus menggunakan ini DE sejajar AB. Dari mana DE sejajar AB? Dari lemma yang 5.3.5. Iya. ya Bapak, lemma 535 itu. Salah Pak. Ya, mohon maaf Bapak sebelumnya, karena lemanya di akhir dan belum dibahas, jadi saya menggunakan bab yang sebelumnya. Dan sebelumnya tidak ada jajar genjang di sini. Ya, coba ini jajar genjangnya dari mana bisa mendapatkan sebuah jajar genjang bahwa DE AB itu isinya jajar genjang. Kalau kesejajaran, ya, kesejajaran, nah berarti mengatakan sejajar karena proporsional. Dia akan membagi secara proporsional dari dua buah sisi segitiga. Itu lemma yang jadi ini tidak tepat di sini. Oke, coba lanjut slide berikutnya.
Terus slide berikutnya masih tetap. Barusan bunyinya Pak. Kan ini sebelum itu. Mohon maaf Bapak, kurang jelas. Sebelum ini. Terus sebelum. Oh ini ya, ini juga. Ini apa ini bunyinya juga ya. Jika ketiga sisi suatu segitiga proporsional, ini dia kedua, dia akan suka. Jadi ini ya, kalau definisi di awal itu kan segitiga sengaja dibangun dengan ketiga sudutnya kongruen, maka segitiga itu sebangun. Nah, kalau ini jadi teorema, jika sisi suatu segitiga punya perbandingan yang sama, maka itu sebangun. Ini yang harus dibuktikan adalah kesebangunannya. Kesebangunannya itu menggunakan apa? Menggunakan sudut-sudut, dua sudut saja. Ya, jadi misalnya begini, ada sengaja dengan mengkonstruksi lain itu dengan mengkonstruksi titik P pada TN dan titik I pada X dan sedemikian hingga ini ada lanjutannya di sini. Jadi mengkonstruksi itu sedemikian hingga TP, jadi meletakkan P itu sama dengan BC. Nah, meletakkan Q sedemikian hingga, makanya di sini ada sedemikian hingga TP, TQ, TQ-nya juga ada, TQ-nya itu sama dengan BA. Nah, sehingga apa? Mempunyai perbandingan yang sama antara TP, TN, ya, jadi dua segitiganya jadi nempel kan, jadi nempel di sini, sudut yang diapit, lalu sisi yang mengapit punya perbandingan yang proporsi. Nah, maka menurut lemma 53 ini jadi sejajar. Kalau begitu sejajar, maka dia akan mempunyai dua sudut yang kongruen, maka dia menjadi sebangun. Nah, gitu. Ya, lanjut. Ya, terus. Lagi, terus. Ya, jadi sesungguhnya itu tadi teorinya saja itu malah kena. Setelah teori, baru contoh itu malah kena. Karena apa? Karena sudah tahu teorinya, lalu contoh itu malah kena gitu loh, karena alasannya sudah diberikan secara teori. Tapi karena ini kesalahannya teori lalu contoh, ternyata contohnya itu belum wayai gitu ya. Ya, saya kira itu saja. Bisa saya akhiri ya. Ya, selanjutnya ditutup. Kalau tidak ada yang bertanya, ya selesai. Ada mungkin yang bertanya sebelum diakhiri? Mohon maaf Bapak. Iya, apa? Selanjutnya masih ada kelompok lain.